Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wal khair wa syarru bimasyiatillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Allahumma sholli ala Muhammad wa sallim sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Para sederek Sasmito Alam, saudara-saudaraku di channel Sasmito Alam yang insya Allah dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur kepada Allah, salawat kepada Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya selalu mendapatkan berkah, mendapatkan keindahan, mendapatkan kesehatan zahir batin abadan abada, tansah direksa karo Allah, disafaati karo Rasulullah abadan abada fitini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pada kesempatan yang indah ini sangat bersyukur saya bisa hadir kembali. Beberapa hari tidak bisa bersama Anda di channel yang kita cintai ini. Bagi Anda yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe supaya kita bisa bersilaturahmi, dan bila ada manfaat bisa Anda share kepada sedulur-sedulur, kepada saudara-saudara kita semuanya. Saya banyak melihat bahwasanya bahasan-bahasan ngaji di YouTube dan seterusnya, bahasan-bahasan yang luar biasa, baik secara syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat, semua dijabarkan, semua diberikan ulasan-ulasan yang indah sesuai dengan jatah dan porsinya masing-masing. Ada satu hal yang sangat menarik, karena ini berhubungan dengan namanya PPKM, namanya lockdown, pembatasan dan seterusnya. Sehingga yang muncul adalah beberapa bahasan yang pasti akan berhubungan erat dengan yang namanya corona, dengan yang namanya COVID. Karena asbab musababnya adalah itu. Nek cara wong Jawa ngarani koyok gabah den interi, menungso dipilih las-lasi, gitu. Nek coro sing dibahas ketika kita membahas corona, wow dalu samalam saya ngobrol sama ada sedulur sing domoro, bahasane sejatine awake dhewe iki nek ndelok corona ya opo. Ketika kita melihat corona ini bagaimana, saya memberikan 4 suguhan materi. Yang pertama adalah secara yang dikatakan politik internasional. Iki sing gare ngelu, gak usah dibahas wis, enek channel niki gak usah bahas itu. Yang kedua adalah dari asbab musabab yang sudah tertuliskan dari perjanjian Noyo Genggong Nagih Janji. Noyo Genggong Nagih Janji, perjanjian atau Syekh Subakir dan seterusnya. Sampai wujud mulai dari 2017 umumnya ing zaman, Masya Allah. Nek para spiritual mungkin sing ndelok channel niki, channel Sasmito Alam ini, sampai bertemu dengan saya, alhamdulillah, yang ikut dalam perhelatan pada saat itu 2017, 18, 19, sampai ternyata sing jenenge Alam Toharoh 19 sakniki masuk 2020 tahun kembar, 2021 tahun sing diarani timbal kalawan balik. Bayat nyowo, angin nyowo, mula awake dhewe niki, saya dan Anda semua ada perintah lockdown dan seterusnya. Kita harus memandang dengan sisi pandangan yang berbeda-beda supaya kita tetap tenang menghadapi situasi semacam ini. Saya lanjutkan bahwasanya kalau kita melihat dari sisi perjanjian, dari sisi yang sudah tertuliskan, ya sudah cocok. Terus kalau kita melihat dari sisi yang ketiga, ini yang saya mau bahas, karena yang keempat tidak bisa dibahas karena urusannya dengan urusan hakikat. Bisanya pun adalah hanya dengan diperumpamakan, dianalogikan, ya. Karena kalau kita sudah berbicara hakikat kok diunekno, ya piye sih, wong hakikat itu ilmu dzauqiyah. Nek diarani ilmu sing paling dhuwur sing iso, ilmu yang menyelimuti iso, karena itu rasa. Ketika dibicarakan, ya opo piye ceritane arep nyritakne rasane kopi ning wong ngelu. Berarti tidak bisa diceritakan, bisa tetapi RBR. RBR niku napa?
Di season selanjutnya nanti kita bahas kalau memang Allah menghendaki. Lah, sisi yang ketiga yang pengen saya bahas, kalau secara politik nasional sudah banyak wis bahas dari sisi jenengan melihat channel berita sekarang sudah kebuka. Sing kedua jenengan ngaji rasa, ngaji ati, ngaji kejawen, ngaji apapun wis dibahas kabeh. Para sepuh-sepuh wis do dawuh, perhatikan dengan baik. Nah, di Sasmito Alam ini pada kesempatan hari ini tadi saya Allah sudah konsultasi kepada para sepuh. Ayo sampai no gak apa-apa. Sampaikan, ini perhatikan dengan bismillah seksama. Liridho ilahi ta'ala wa bisyafaati Rasulillah SAW. Al-Fatihah. Bismillah. Jadi jongkone Kanjeng Nabi rikala jaman semono wis diomongno, sak temene bakal tumeka sawijining jaman ana nggon umatku sing jenenge manungsa wis ninggalno al ulama, wis ninggalno fuqaha. Mari iku nek pancen jaman niku wis tumeka, kuwi bakal didukno telung balak bilahi. Sing pertama yarfaul barokah bikasbihim, kuwi diangkat berkah-berkah saka bumi. Iso ae iso muncul rezeki sing akeh ning rezekine gak ana barokahe. Ana sing kedua nih didukno pimpinan sing dolim, pimpinan sing mimpin tan nganggo nuranine. Sing ping 4 yaiku bakal diangkat nyawa-nyawa metu saka donya tanpa ngantongi sing jenenge iman. Jadi pada saat itu Rasulullah sudah mengatakan, sudah bersabda, nyabdo, jongko. Kalau sekarang kita lihat itu kan jongkone Joyoboyo, jongkone Ronggowarsito, dan seterusnya para sepuh-sepuh. Kalau kita melihat dari asal muasal yang namanya Jawa, yang punya apa, semuanya nek delok abjadune semua sing digarap iku Arab karena Quran. Baik sekarang diartikan Quran Qadim Kalaminul ya monggo. Karena semua dengan dimensi pandangan kita masing-masing. Secara syariat, Quran ya kitabnya orang Islam. Tetapi Islam rahmatan lil alamin, maka apapun agamamu kamu bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa mengamalkan Al-Quran itu. Karena itu bahasa Al-Quran Qadim wahyu minulyo, bahkan tanpa dinulis iso diwoco. Isyarat ayat, Masya Allah. Nah, di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah mengatakan, sayati zamanun ala ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullah bisalasi baliyah ulaha yarfa'ul barakah min kasbihim wa saniyatu yusallitullahu ta'ala alaihim sultanan dhalima wa salasatu yakhrujuna minad dunya bighairi iman. Akan datang pada umatku sayati zamanun ala ummati, sayati zamanun akan datang pada zaman, suatu zaman di kurun umatku, yaitu orang-orang sudah meninggalkan ulama, sudah meninggalkan fuqaha. Al ulama menungso sing dititipi ilmune Allah, sing diarani ala inna auliya Allah la haufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Allah wis ditinggal kabeh wis, sing arupa sandi, sing arupa apa kuwi makom wali wis kabeh akeh sing ditutup, wis gak ono ziarah, gak ono ngene, dengan sistemik yang semacam ini, dan kita melihat dengan kasat mata. Wal fuqaha sing jenenge ngaji semua ditutup, ngaji semua tidak boleh, kerumunan tidak boleh, sholawatan tidak boleh. Loh, Masya Allah. Sayati zamanun ada ummati yafiruna minal ulama wal fuqaha. Ditinggal semua sudah, dan di sistem supaya ditinggal semuanya. Kenapa?
Wallahu alam bisawab. Wis ginaris, wis wayai. Ketika sing jenenge al ulama wal fuqaha iku ditinggal, fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyah, maka akan diturunkan balak, terutama ada 3 balak yang penting. 3. Apa yang pertama? Fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyah. Ulaha yang pertama, yarfa'ul barokah min kasbihim. Allah akan mengangkat barokah rezeki, barokah dari pekerjaannya orang-orang. Bisa jadi saat ini orang sedang berfoya-foya karena hasil ABC, saya nggak sebut nama, yang sedang menumpuk hartanya berlebihan, Masya Allah, tetapi ketentraman hatinya, barokah dalam hatinya kosong, barokah hatinya, ketentraman jiwanya tidak ada. Berarti yang diangkat bukan rezeki, tapi barokah dari rezeki itu yang diangkat. Maka jangka atau sabda Rasulullah yang disampaikan ini kapan kita sendiri sing ngoreh-oreh hati, kita sendiri yang mencari, yang merenungi dengan seruputan kopi, kita resapi kapan itu zaman yang akan terjadi yang dikatakan Rasulullah, yang dikatakan laulaka ya Muhammad lama khalaqtul aflat. Kapan itu? Yarfa'ul barokah min kasbihim, akeh duit tapi gak ono berkah, gawe apa? Ketika orang sudah kembali sampurno marang pangerane gak nggawa apa-apa kok. Yang pertama itu. Yang kedua, yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Ini ngendikani Kanjeng Nabi, ini sabda Rasulullah, akan diturunkan pimpinan-pimpinan yang tidak adil. Dolim itu versusnya adil. Dolima, ketika pimpinan-pimpinan, kita ini seorang khalifah fil ardi loh. Kalau di dalam tatanan negara, tatanan bangsa juga ada pimpinan-pimpinan. Sangat luas artinya pimpinan, tapi yang diturunkan adalah kedoliman. Di saat seorang pimpinan tidak bisa memimpin dengan hati nuraninya, coro-corone syaratnya pimpinan jenenge pacul papat ojo nganti wucul. Bagaimana 4 hal itu yang namanya mata kita, telinga kita, hidung kita, mulut kita. Mata sudah tidak melihat ke bawah, mata sudah tidak melihat penderitaan rakyatnya. Ketika itu adalah pimpinan yang berwujud ada organisasinya. Telinga sudah tidak mendengarkan aspirasi, hidung sudah tidak mengendus keresahan dari rakyat, dan mulut tidak sama dengan hati. Sing muncul sing jenengi pimpinan dolima. Pimpinan yang tidak memimpin dengan hati nuraninya, ya apa iku jenenge wis. Apa namanya Anda bisa mengatakan di sini? Dan kita adalah pimpinan. Semoga kita bukan yang disabdakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun Anda yang melihat video ini. Fayabtalihumullahu bisalasi baliyah ula yarfa'ul barokah min kasbihim. Yang kedua nih, yusalitullahu ta'ala alaihim sultanan dolima. Pimpinan sing dolim, jelas Rasulullah nyabdo, Rasulullah jongko, sudah sangat cetha welo-welo. Dan yang ketiga, amit-amit jabang baik, muga-muga aku kowe sak keluarga paring Islam. Yahrujuna minadunya bighairi iman. Ketika manusia ini kembali ke alam fana, kembali kepada asal mulanya, ke alam kematian, bayatul kubro, kematian yang banyak. Ning bighairi iman, tanpa membawa kesejatiannya, tanpa membawa Allah. Maka dikatakan mati yo gini, oh iki kena lor lho. Mati ku innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Di mana kalimat Allahmu? Di mana kalimat Tuhanmu?
Ya apa sih mati-mati karena penyakit juga ono. Semua minallah ilallah inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Sementara saat ini kita melihat di dunia nyata, di depan mata kita. Ini mati karena virus, ini mati. Loh, virus ini sopo sih? Apa ya bisa selain Allah bisa menyebabkan kematian? Allah. Ini bahasan tiga yang saya sampaikan kepada Anda semuanya, ini kepada saya pribadi wabil khusus, untuk lebih berhati-hati, untuk kita bisa mencermati, merenungi, istilah ngukupi, dikukupi itu dikukup begini, terus kita rasakan pelan-pelan apakah zaman itu akan terjadi sekarang atau kapan. Karena memang indikasi-indikasi yang namanya al-ulama, namanya fuqaha sudah dijauhkan dari umat, sudah dijauhkan dari jiwa-jiwa. Wis rasa do ngaji, rasa do ini kesan yang terjadi. Ketika ini memang direncanakan untuk mengadakan sebuah visi untuk menghancurkan umatan Muhammadan sing jenenge 2021 adalah timbal dan balik. Bagaimana orang yang melaksanakan karma, menanam karma, dia akan mendapatkan balasannya. Dan tunggu itu, hati-hati kita dalam bersikap, hati-hati kita dalam berucap, hati-hati kita dalam menjalankan aktivitas. Jangan sampai kita dalam hati kita sedikit pun ada niat tojo untuk menjauhi yang namanya al-ulama, dan kita menjauhi namanya fuqaha dengan syariat-syariat yang sudah diturunkan Allah kepada kita semuanya sesuai dengan ajaranmu masing-masing. Maka apa saudaraku, babakan yang ketiga ini bisa saya sampaikan detik ini kepada Anda semuanya. Karena semua ramalan, semua apa itu yang dikatakan jongko berasal dari sini, pecahan dari kalimat ini. Suatu zaman akan datang ketika manusia sudah ibaratnya sudah enggak hormah, tidak cinta, tidak mendekat. Kemudian yang tercipta fuqaha ditinggalkan, namanya perjudian di mana-mana, namanya kemaksiatan di mana-mana, namanya perselingkuhan di mana-mana. Kenapa terjadi? Karena sudah tidak ada jiwa-jiwa cinta ulama, cinta al ulama, coro gaspol remeyo belum. Hati-hati, mari kita sadarkan diri kita, sadar dan menyadari bahwasanya semua sudah dituliskan, disabdakan, dan kita sebagai umatan Muhammad dan di akhir zaman ini kita lebih berhati-hati mensikapi kesemuanya ini, saudaraku. Semoga Allah nijabai, Allah memberikan keselamatan kepada diriku, dirimu, Allah memberikan keberkahan kepada diriku dan dirimu, dan Allah nanti memberikan husnul khatimah kepada diriku dan dirimu pada saat Allah saatnya memanggil ruh kita semuanya. Semoga ulasan yang singkat ini bisa kita renungi bersama, oreh-oreh jiwa, oreh-oreh pikir budi, sehingga kita bisa mengeluarkan amaliyah kita ini dengan tuntunan yang sebaik-baiknya, dengan tuntunan rasa sang guru panuntun Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah dari saya. Salam rahayu, sagung dumadi. Assalamualaikum.